eh mantan Ya. kemarin eh, sidang duplik di mana rangkaiannya akan selesai putusan di hari Selasa besok. Oke. Akan selesai dia Selasa. Selasa besok Oke. putusannya. Banyak yang prediksi bebas, semua pada main angka. 9, 8, 7, 6, semua banyak. Oke. Kita prediksi lewat kartu. Ya. Oke. Persidangan Niki ya untuk di Selasa. Oke. Akan semakin menajam di sini. Menajam itu akan lebih mengerucut, di mana nanti hakim itu akan memberikan vonis yang berbeda dari JPU. Ini kenapa saya bilang berbeda dari JPU, karena di sini hakimnya akan melihat dari sisi attitude dari Niki sendiri. Selama dia menjalani persidangan, ini mungkin sudah 8-9 bulan, mungkin udah 9 bulan, 8 atau 9 bulan dia sudah menjalani, dan itu bisa dibilang adalah Niki sangat kooperatif di sini. Walaupun terlepas dari gimmick-gimmick yang diberikan oleh Niki, tapi kita lihat hakim akan melihat secara objektif di sini. Dan tuntutannya pun ya adalah tuntutan yang tidak begitu sakit hati banget untuk Niki. Kenapa? Nah, kemungkinan di sini hanya dituntut ya. Ini menurut prediksi aku ya. Prediksi yang di kartu ini adalah kurang lebih adalah di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun. Tuntutannya. Maksudnya bukan tuntutan, putusan yang akan diputuskan oleh hakim. Di bawah 4 tahun. Jadi tidak seperti yang itu kan, tidak seperti yang diinginkan oleh JPU itu adalah 11 tahun. Itu tidak akan, ini kan 1, 2, 3, itu benar, di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun. Oke. Oke, ini kan sekali prediksi kartu ya? Iya, betul. Bukan prediksi personal kan? Betul. Nah, atas putusannya tadi kan kalau di kartu di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun, betul. Apakah akan banyak yang merasa tidak suka atau ya pasti yang fans kita sangat senang ya? Ya. Yang tidak suka, apakah ini juga JPU nanti juga akan banding segala macam gitu? Oke. Apakah ini akan berjalan dengan lancar? Tentu tidak. Akan ada pro dan kontra, terutama dari orang yang sudah full heart di sini untuk bukan membayar persidangan ya, lebih tepatnya dia sudah mengeluarkan pundi-pundi yang sangat lumayan untuk persidangan ini. Itu akan merupakan ketidaksenangan dari seseorang di sini. Terus ya pasti lawan-lawan dari Niki juga akan merasa bahwa ini adalah persidangan yang menurut dia tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Apakah ada langkah banding dari JPU sendiri? Langkah banding, ya, tapi putusannya tetap hakim akan memutuskan di bawah 4 tahun. Di bawah 4 tahun. Berarti dengan putusan yang rendah ini tidak membuat lawan atau hatersnya itu juga puas ya dengan hasil atas putusan itu? Seperti biasa, Niki itu kan selalu kontroversi. Jadi pasti banyak yang tidak puas. Tapi banyak juga dari fans-fansnya atau pendukungnya Niki, mereka sangat puas. Dan ini bisa terjadi, kenapa? Kemungkinan Niki hanya menjalankan yang nggak nyampe setengah dari tuntutan itu sih sebenarnya. Dan kemungkinan ini akan bebas, tapi bebasnya adalah bebas yang bisa dibilang bebas bersyarat. Gitu. Oke, Niki sendiri menerima enggak? Niki apakah akan menerima? Niki sudah di jalan yang tepat di sini. Dia sudah bisa berdamai dengan dirinya sendiri, gitu kan. Dan dia juga sudah berusaha untuk bisa menerima putusan-putusan hakim secara sepihak, bukan sepihak, maksudnya secara Niki sendiri ya, gitu. Bukan sepihak tapi secara Nikinya sendiri, gitu. Tapi kita akan melihat di sini akan banyak sekali ya orang yang akan terbongkar di sini dengan persidangan Niki ini. Ya, banyak sekali orang yang akhirnya secara tidak langsung produk-produk mereka akan down. Apa dari hasil nanti putusan Niki tetap ada permasalahan yang asalnya itu dari sidang ini sendiri? Apa nanti dari ini selesai putusan ini akan ada permasalahan baru untuk musuhnya sendiri? Iya. Setelah tuntutan ini, setelah tuntutan Niki setelah selesai, ini akan ada kasus baru yang terbuka, atau lebih tepatnya ya bukan tuntutan sih, lebih tepatnya adalah kasus baru yang akan terbuka.
ya Asal. dari lawan-lawannya Niki lah di sini. Aku lihat secara, maksudnya ini aku prediksi secara objektif ya, maksudnya aku tidak memihak Niki atau tidak memihak siapapun karena objektif aja. Apa ini akan secara langsung menjatuhkan dari musuh Niki sendiri yaitu Reza Gladys? Ya, ini akan menjatuhkan dari bukan lawan ya, lebih tepatnya orang yang melaporkan lah gitu. Karena secara tidak langsung ini akan terbongkar semuanya. Dengan persidangan Niki ini semua akan terbongkar. Berarti untuk misal Niki akan bebas, pihak lawan pun nggak aman berarti ya? Banget. Dia sangat tidak aman. Sebenarnya gini, kasus Niki ini bisa dibilang adalah Niki ini bukan sebagai peran utamanya di sini yang dia bakal tuh. Karena di sini akan berpengaruh dengan produk-produk skincare di Indonesia sebenarnya. Kasus Niki ini. Ini kan produk skincare semua nih. Yang sebenarnya Niki ini ya aku nggak bisa bilang dia korban, aku nggak bisa bilang dia seorang meras, tapi intinya gini, ini ada kasus besar yang ditutupin dengan kasusnya Niki itu. Jadi ada kasus besar yang ditutupin oleh kasusnya Niki. Gitu. Dijadikan tameng lah Nikita Mirzani. Lebih tepatnya bukan tameng, lebih tepatnya adalah dibikin skenario dan sandiwara sebenarnya di persidangan Niki ini. Makanya setiap persidangan Niki itu selalu ada sesuatu hal yang baru, selalu ada gimmick-gimmick dan juga sensasi dari baik dari Nikmir ataupun dari lawannya Nikmir juga. Kuda putih, kuda hitam. Berarti akan ada kejutan di putusan nanti dari seorang Nikita Mirzani. Akan selalu ada kejutan. Ini dead. Jadi selalu ada kejutan di mana persidangan ini selalu seru. Karena ini sebenarnya berpengaruh juga untuk para orang-orang yang ingin pansos juga seperti di persidangan ini sebenarnya. Sangat berpengaruh. Mungkin Mas disimpulkan lah untuk persidangan putusan besok tuh akan ada apa nih yang bisa menjadi perhatian publik juga pada putusan besok Nikita Mirzani. Besok akan berpengaruh dengan hasil keputusan dari Niki sendiri, yang nanti banyak sekali orang-orang yang mulai speak up lah nanti seperti yang lalu-lalu, tapi ini lebih frontal speak up-nya gitu, karena di sini berbau dengan berbau dengan materi di sini. Jadi intinya ini akan menjadi satu gong buat Niki juga sebenarnya, satu gong buat Niki juga yang akhirnya di sini akan banyak sekali baik lawan ataupun Niki sendiri materi yang terkuras di sini. Ini materi. Berarti walaupun dengan adalah masalah ini nanti dia bebas, namanya tidak akan hidup, Mas. Nama Niki itu tuh baik-baik aja. Tuh, dia kan selalu membawa piala intinya. Karena Niki ini mau tidak mau, suka dan tidak suka, dia sebagai artis yang kontroversi dan juga sebagai artis yang selalu banyak orang ingin mengetahui kehidupan Niki. Gitu. Oke. Oke.